vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya, dan membangun tahtamu turun-temurun. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Santo Yusuf. Maka kita akan membaca salah satu kisah yang mencatat kehidupannya sebagai bagian dari pewartaan Injil. Dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 21 dan 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah Hari Raya Santo Yusuf,
suami Santa Perawan Maria, ayah angkat Yesus, Putra Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita, yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang tidak lain adalah tunangan Santo Yusuf, dan kemudian ditegaskan dalam Injil pada hari ini, malaikat memerintahkan agar Yusuf menerima Maria sebagai istrinya. Karena anak yang di dalam rahim Maria tunangannya itu berasal dari Roh Kudus. Sejenak mari kita hayati keheningan untuk meresapkan sabda Tuhan bagi kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, keheningan itulah yang menjadi ciri Bapak Yusuf. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita membaca Injil, kita berjumpa dalam Injil Matius yang kita baca tadi, silsilah Yesus. Dan Santo Matius menelusuri Yesus yang berasal dari keturunan Raja Daud dan sampai pada Yusuf yang menjadi ayah angkat di dunia ini bagi Yesus. Kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas, silsilah yang dibuat oleh Santo Lukas menekankan bukan hanya sekedar keturunan Daud, tetapi juga bagian dari keluarga Daud dan mewarisi tahta Daud. Kita bisa baca dalam Injil Lukas bab 2 ayat 4. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Bapak Yusuf dipilih oleh Allah menjadi Bapa untuk Yesus yang tidak lain Putra Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bapak Yusuf menunjukkan ketaatan yang dihayati dalam keheningan. Dan keheningan dalam Injil digambarkan Santo Yusuf tidak pernah berbicara satu patah kata pun, bahkan satu huruf pun. Meskipun demikian, Bapak Yusuf selalu menghayati ketaatan itu dalam tindakan, dalam perbuatan, ketaatan dalam keheningan yang dihayati
melalui setiap perbuatan terbaiknya sebagai persembahan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus bersama Santa Perawan Maria yang dianugerahkan oleh Allah kepada Bapak Yosef sebagai istri, dan Santa Perawan Maria mengandung, melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus berkat pendampingan Bapa Yosef. 3 hal penting bisa kita timba dari kehidupan Santo Yusuf. Yang pertama, ketaatan. Yang kedua, kesetiaan. Dan yang ketiga, keheningan. Bapak Yosef memberikan yang terbaik untuk kita tanpa banyak omon-omon. Mari kita menjadi pribadi yang bukan hanya omon-omon saja, tetapi bertindak di dalam karya yang terbaik untuk kesejahteraan, kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan sesama kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.